Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan yang masih Tuhan menyatakan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelum kami memulai aktivitas kami, izinkan kami untuk terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Matius pasal yang kelima ayat yang ke-17. Demikian kesaksian firman Tuhan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Kristus datang menggenapi hukum Taurat. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang hukum Taurat, maka kita akan tahu bagaimana hukum itu datang disampaikan oleh Allah kepada Musa ketika mereka dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian yang diberikan oleh Allah, yang dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Suatu negeri yang kaya akan susu dan madu dan kekayaan alam lainnya. Dan ketika mereka berada dalam perjalanan itu, di sanalah Tuhan menyampaikan Tauratnya, hukumnya kepada mereka agar mereka memiliki pedoman, memiliki tatanan hidup yang beragama, yang baik dan benar. Selanjutnya dari 10 Taurat yang disampaikan oleh Allah, kemudian oleh para imam dilengkapi kembali, ditambahkan kembali terkait tatanan, perilaku, apa yang boleh dan yang tidak boleh untuk dilakukan, dan hal tersebut menjadi suatu kebiasaan atau adat istiadat yang mana keseluruhan hukum Taurat harus dilakukan. Bahkan tambahan-tambahan yang dibuat oleh para imam dan orang-orang yang berkompeten untuk membuatnya menjadi kurang lebih 666 bagian hukum-hukum yang harus ditaati oleh setiap orang Yahudi. Tentu saja dengan banyaknya ketentuan tersebut membuat banyak orang gagal untuk dapat mentaatinya. Banyak orang tidak mampu untuk mentaatinya. Karena apa? Ketika seseorang tidak mampu mengerjakan yang satu, dia mengerjakan yang 9 lagi, sama saja yang 9 itu tidak berguna karena kegagalan terhadap yang satu. Lalu Allah melalui kasih-Nya yang ditunjuknya kepada orang-orang Israel dan manusia, menunjuk, mengirim, mengutus Yesus Kristus untuk datang ke dunia untuk menggenapi Taurat yang menjadi tuntunan hidup setiap orang pada saat itu, yakni orang Israel. Kristus datang, Kristus hadir menggenapinya, menjadikan dirinya di atas hukum Taurat dan mengajarkan suatu ajaran yang baru, mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri, dan mengasihi Tuhan Allah melebihi dari apapun. Hukum kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus menjadi hukum yang melengkapi apa yang telah disampaikan Allah sebelumnya dalam hukum Taurat. Kristus datang tidak untuk meniadakan, tetapi menggenapinya melalui dirinya. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, mari kita terus belajar dari tuntunan hukum kasih yang diajarkan oleh Yesus. Yesus telah mengajarkan kasih kepada kita, dan itu menjadi tuntunannya yang menuntun kita ketika kita
dapat mengasihi Allah, maka seluruh bagian hukum Taurat tersebut pun akan mampu kita lakukan. Karena apa? Kasih itu sudah ada di dalam diri kita. Kasih kita kepada Allah melebihi dari segala-galanya, dan kasih kita kepada manusia juga dapat kita terapkan karena kita telah terlebih dahulu mengasihi Allah. Mari kita hidup dalam tuntunan kasih Kristus yang terus membawa pembaharuan bagi hidup kita yang percaya kepadanya, yang beriman kepadanya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus berjalan menurut tuntunan-Mu Tuhan, di mana Engkau datang ke dunia ini bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapinya dan menggenapi di dalam diri-Mu. Engkau yang telah mati di kayu salib karena kasih-Mu yang besar kepada kami manusia yang berdosa ini, dan kami mau belajar hidup dalam tuntunan kasih yang Kau ajarkan kepada kami. Terpuji nama Tuhan. Kami akan mulai hari kami dengan tuntunan kasih Tuhan yang senantiasa ada bersama kami. Di dalam dan demi nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.